Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang urgensi mempelajari bahasa Arab. Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Arab? Bukankah sudah ada terjemahan? Kenapa kita harus susah payah untuk mempelajari bahasa Arab? Nah, insyaallah kita akan kupas pada kesempatan berikut ini. Pembicaraan tentang urgensi belajar bahasa Arab ya sangatlah banyak ya. Banyak sekali. Tapi insyaallah akan kita sebutkan beberapa poin. Insyaallah poin-poin ini akan mewakili yang lainnya. Poin pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab adalah karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Al-Quran adalah kitab suci untuk seluruh kaum muslimin, sahih. Dan ia tidak bisa dibaca dan dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Iya, ya. Adapun orang yang tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana mungkin bisa paham dengan Al-Quran? Betul. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa Arab. Jadi untuk memahami Al-Quran tersebut, dia harus belajar bahasa Arab. Ini poin nomor pertama ya. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bitakid ya. Setiap kaum muslimin pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi bagaimana mungkin dia mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau mempelajari bahasanya? Apakah ini namanya cinta palsu? Iya. Jadi poin nomor 2, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, kita belajar bahasa Arab karena ketika kita sholat menggunakan bahasa Arab. Seorang muslim tidak sah baca Al-Qur'annya kecuali dengan bahasa Arab. Membaca Al-Quran termasuk rukun sholat, dan sholat termasuk rukun Islam. Bagaimana mungkin ya dia sholat 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi dia tidak paham apa yang dia baca? Alangkah meruginya ya. Sudah susah payah sholat, sudah susah payah khusyuk, tapi tidak bisa memahami apa yang dia baca. Karena apa? Karena tidak paham. Karena apa? Karena tidak mempelajari bahasa Arab. Yang poin nomor 4 ya, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa generasi terbaik umat, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang kita tahu bahwa para sahabat radhiyallahu anhum berbicara pakai bahasa Arab, berinteraksi dengan sesamanya dengan bahasa Arab. Begitu juga dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua dari mereka berbicara bahasa Arab, atau bahasa Arab adalah bahasa keseharian mereka. Jadi sebuah aib bagi kita yang hidup di zaman ini yang mengaku mengikuti manhaj as-salaf tapi tidak mempelajari bahasa mereka. Nomor 5. Orang yang paham bahasa Arab ya bisa membaca dan menikmati karya-karya para ulama dan bisa menuntut ilmu secara langsung dengan mereka tanpa terjemah. Tentunya ini sebuah kelebihan bagi orang yang mempelajari bahasa Arab atau sudah paham bahasa Arab. Dia bisa belajar atau menuntut ilmu kepada ulama manapun dari Arab tanpa butuh penterjemah. Begitu juga mereka bisa membaca kitab para ulama tanpa butuh buku terjemahan ya. Jadi kita bisa menggali ilmu langsung dari sumbernya tanpa buku terjemahan atau tanpa penterjemah. Lagi-lagi ini nilai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berbahasa Arab. Nah, selanjutnya
Yang menjadi poin keenam adalah bahasa Arab adalah syiar Islam. Ya, bahasa Arab adalah syiar Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, al-lisanul arabi syiarul islami wa ahli. Ya, bahasa Arab adalah syiar agama Islam dan pemeluknya. Betul, ya. Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya berbahasa Arab. Jadi syiar agama kita bisa dikenali dengan bahasa Arab. Nomor 7, bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2, ya, yang berbunyi, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya adalah sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab agar kalian paham. Ketika menafsirkan surat Yusuf ayat kedua, beliau mengatakan wadzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughati wa abyanuha wa awsa'uha. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab karena bahasa Arab bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas dan bahasa yang paling luas. Ya, bahasa yang paling luas, Masya Allah. Kosakata Arab sangatlah banyak. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kosakata paling kaya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Naam. Kemudian wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati tuqawwimu bin nufus, ya. Dan makna yang paling cocok untuk jiwa. Falihada unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughati ala asyrafir rusuli bi sifarati asyrafil malaikah. Taib, ya. Oleh karena hal inilah Al-Qur'anul Karim diturunkan, ya. Kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa yang paling baik, ya, dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ya. Melalui keterangan, ya, pernyataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bahasa Arab yang diturunkan kepada Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan dengan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling baik, bahasa terbaik yang memiliki kosakata yang kaya akan kosakata. Taib. Nomor 8, ya, ini alasan kenapa kita mempelajari bahasa Arab. Yang ke-8, dengan mempelajari bahasa Arab kita bisa menjaga lisan dari kesalahan berbahasa dan memahami Al-Qur'anul Karim dengan pemahaman yang benar. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam kitabnya At-Tuhfatu As-Saniyah bi Syarhi Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, beliau mengatakan ats-tsamratu siyanatul lisani 'anil khata'i fil kalamil arabi wa fahmul Qur'anil Karim wal hadithun nabawi fahman sahihan alladaini huma aslus syari'atil islamiyyati wa alaihima madaruha. Ya, di antara faidah mempelajari bahasa Arab atau ilmu nahwu adalah menjaga lisan dari kesalahan berbahasa. Ini pertama. Yang kedua adalah agar kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Orang yang tidak
mempelajari bahasa Arab, tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Ya, dimana Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asal syariat kita. Makanya kita perlu mempelajari bahasa Arab agar kita bisa paham keduanya dengan baik. Nah, taib. Karena hanya orang yang paham bahasa Arab, yang bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Sebagaimana contoh ya dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innallaha azizun ghafur. Artinya adalah, dan di antara manusia dan binatang melata, binatang ternak yang berbeda-beda warnanya, hanyalah para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Asyahid di sini adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang tidak belajar bahasa Arab pasti akan mengalami kesulitan memahami penggalan ayat ini. Mana pelakunya? Ya. Mana objeknya? Mana fa'il? Mana maf'ul bihnya? Ya. Kalau dia tidak paham dengan bahasa Arab atau dia tidak mempelajari nahwu, dia akan mengatakan Allah di sini sebagai fa'il. Jadi dia membacanya dengan harokat dhammah. Innama yakhsyallahu, karena sesuai kaidah setelah fi'il fa'il, ya. Fa'il ciri khasnya adalah dia didahului oleh fi'il. Kalau merujuk ke ta'rifnya, al-fa'il huwa al-ismu atau ismun marfu'un, al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, ya. Isi marfu' yang disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Kalau merujuk ke ta'rif ini, dia pasti akan mengatakan Allahu di sini sebagai fa'il. Tapi yang benar adalah bahwa lafzul jalalah di sini dia berharokat fathah karena dia maf'ul bih muqaddam. Ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah di akhir, al-ulama'u. Ya. Jadi kalau ditinjau dari artinya adalah, ya, kalau Allah di sini berharokat fathah, artinya adalah hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya. Berbeda halnya ketika Allah di sini berharokat dhammah, artinya adalah hanyalah Allah yang takut kepada ulama dari kalangan hambanya. Tentunya ini merusak makna, ya, merusak makna. Taib. Itu diantara contoh kasus, ya, contoh kasus bahwa perlunya kita belajar bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, termasuk di dalamnya nahwu, insya Allah kita bisa melacak hal-hal seperti ini sehingga kita tidak terjatuh pada kesalahan. Naam. Sudah 8 poin yang sudah kita bahas. Ada 8 poin yang sudah kita bahas di keutamaan belajar bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke kedudukan bahasa Arab dalam agama Islam. Nah, cukup dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai kedudukan bahasa Arab sebagai kedudukan bahasa Arab dalam agama, ya. Pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Bagaimana sih kedudukan bahasa Arab dalam agama Islam, ya? Insya Allah jawaban atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap bahasa Arab itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini.
Kita simak ya. Wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyyati minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama. Bagian dari agama. Artinya apa? Bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Ya. Selama Al-Qur'an masih ada, bahasa Arab tetap diwajibkan untuk dipelajari. Ya. Selama Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, maka bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Wa ma'rifataha fardun wajib. Mengetahuinya atau mengetahui bahasa Arab itu sebuah kewajiban atau hukumnya wajib. Fa inna fahmal kitabi was sunnati wajib. Karena sesungguhnya memahami Alkitab dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wala yufhamu illa bifahmin lughatil arabiyyah. Dan keduanya, yaitu Al-Quran, Alkitab, was-Sunnah, tidak bisa kita pahami kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan sesuatu yang wajib tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka hal tersebut dihukumi wajib. Nah, itu kedudukan bahasa Arab dalam agama Islam, bahwa bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan dari agama kita karena Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab. Taib. Kemudian terdapat asar yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terkait anjuran mempelajari bahasa Arab. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Ya. Dua pernyataan ini, ya. Pertama pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah pernyataan dari Umar bin Al-Khattab sudah cukup, ya. Bisa menjawab kedudukan bahasa Arab dalam agama Islam. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum, ana nasihatkan kepada antum semua agar bersemangat belajar bahasa Arab, ya. Agar semangat belajar bahasa Arab karena bisa bahasa Arab itu keren. Bisa bahasa Arab itu keren. Tidak jadul, tidak ketinggalan zaman. Ya, bagaimana mungkin bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab adalah bahasa tertua. Bahasa tertua, dan bahasa ini akan selalu ada bersamaan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala langsung yang menjaganya. Inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi bahasa Arab akan terus ada bersamaan dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, ya, kita harus bangga bisa bahasa Arab, harus bangga. Kita bisa menggunakan atau paham bahasa Al-Qur'an, kita paham dan bisa berbicara dengan bahasa para nabi, ya. Kita bisa paham dengan bahasa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga karena kita mengikuti jalan mereka, ya. Kita menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Al-Quran, kita menggunakan bahasa Nabi, kita harus bangga. Orang-orang misalkan di luar sana belajar bahasa Inggris, mereka bangga. Kita belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak bangga? Ya, kenapa kita tidak bangga dengan syiar agama Islam ini? Kita harus bangga, jangan malu. Ya, yang malu itu adalah ketika dia tidak paham bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah dia wajib malu. Ya.
Teman-teman sekalian, ana sering mengatakan kepada santri ana bahwa bahasa Arab itu adalah lughatu tullabil ilmi, bahasa penuntut ilmu. Tidak berlebihan juga kita katakan sebagai bahasa penuntut ilmu, karena yang namanya penuntut ilmu itu keseharian mereka selalu berinteraksi dengan kalamullah, kalamun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hal tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, ya, dipakai melalui lisan-lisan mereka. Ya, jangan malu, ya. Mulailah dari sekarang belajar bahasa Arab dengan niat, ya, agar kita bisa paham Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, mungkin hanya itu faedah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.